Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alan Billy Pukaranda dengan NIM 6720222236. Di sini saya akan menjelaskan beberapa code yang ada di collab saya eh, yang menganalisis suatu data dengan classification SVM dengan SVM. Oke, pertama itu import pandas pylab 6p scipy.optimize sklearn dan matplotlib. Kemudian masukkan data. Cara masukkan data itu kita di sini udah import pandas, udah eh, berikutnya kita bikin data. Data ini data sama dengan pandas read CSV. Sebelum read itu kita harus masukkan file ke dalam kolab kita. Tinggal ditekan yang ini, lalu nanti dia akan mengarahkan kita. Dan data head ini menunjukkan tampilan dari data yang ada yang isi data yang berisi di dalam CSV kita. Oke, kemudian kita melakukan pencarian jika ada data yang nilainya nol, dan di sini menampilkan bahwa tidak ada data yang bernilai nol. Oke, kemudian kita masuk ke sini. Nah, misalnya kita mengambil dari sklearn.preprocessing label encounter. Ini digunakan untuk mengubah label kategori menjadi nilai numerik, di mana di sini kode provinsi, nama provinsi, eh, BPS, nama kabupaten, BPS, nama kecamatan, dan nama usaha, jenis usaha itu berupa, bukan berupa numerik. Lalu kita menggunakan label underscore encounter ini untuk mendefinisikan dictionary kosong yang akan digunakan eh, nanti untuk menyimpan instance label encounter untuk setiap kolom yang ditentukan dalam ini call. Berikutnya, call ini itu adalah list yang berisi nama-nama kolom di data frame yang akan di-encode menggunakan label encounter ini. Kemudian melakukan loop pada setiap kolom yang label encounter dan kurung si kolom sama dengan label encounter ini itu kita membuat instant label encounter dan menyimpan dalam dictionary label underscore encounter dengan nama kolom sebagai kuncinya. Kemudian yang baris berikutnya itu dia dari label encounter pada kolom data data kurung siku kolom ini ini menerap yang akan menerapkan pengubahan nilai kategori jadi nilai numerik yang hasil transformasinya nanti disimpan ke dalam kolom yang sama dalam data frame data ini. Nanti jadinya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Halo, perkenalkan nama saya Timothy Jorel Pauran Peleng dengan NIM 67 2022 ingin menjelaskan tentang code dari mini project 5, yaitu kita membuat classification dari data umkm.csv. Ini sudah dijelaskan teman saya, dan ini bagian saya. Ini sendiri membuat dataset variabel X dengan menghapus kolom kode provinsi dan nama usaha dari data frame asli dan membuat variabel target Y yang berisi kolom tahun. Ini untuk menampilkan tipe data dari setiap kolom dalam data frame. Bisa dilihat ini adalah integer semua. Nah, untuk bagian ini membuat data frame baru dengan memilih kolom-kolom tertentu seperti kode provinsi, nama provinsi, dan sebagainya. Dan menampilkan 5 baris pertama dari array X. Nah, untuk ini mengubah tipe data tahun, kolom tahun menjadi integer serta menampilkan 5 nilai pertama dari array Y. Ini menerapkan 20% data untuk pengujian dan sisanya 80% untuk pelatihan. Set ini digunakan untuk melatih model, set pelatihan digunakan untuk melatih model, sementara set pengujian digunakan untuk mengevaluasi performa model pada data. Ini untuk membangun model SVM yang dapat memprediksi tahun berdasarkan fitur-fitur yang diberikan. Saya lihat ini mengimport SVM dari sklearn, lalu menggunakan model SVM untuk memprediksi nilai target yaitu tahun berdasarkan data uji X-test dan menampilkan 5 prediksi pertama dari hasil prediksi. Mengimpor library classification report, confusion matrix dari sklearn matrix, dan juga mengimport iter tools. Nah, bagian ini untuk melakukan visualisasi dengan plot confusion matrix untuk mengevaluasi kinerja mode dan beberapa proses seperti normalisasi matriks dan mencetak matriks. Untuk hasilnya, memanggil untuk ini mengimport F1 score, memanggil fungsi F1 score dari sklearn matrix dengan beberapa argumen yaitu y-test dan prediksi dengan yat yang dihasilkan oleh model dan metode untuk menghitung rata-rata average. Untuk bagian ini untuk mengukur kesamaan antar dua set dengan skor Jakart, di mana ini mengukur setiap overlap prediksi Jakart score. Dan untuk bagian terakhir, menampilkan gambaran keseluruhan tentang kinerja model kita dengan mempertimbangkan frekuensi setiap kelas dalam dataset. Dari hasil analisis yang dikeluarkan dari klasifikasi SPM adalah evaluasi kinerja dalam suatu jenis bisnis dalam tahun tertentu yang ada di dalam data. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.